Saudara, lebih dari 120 film porno telah dirilis dari 3 rumah produksi yang dikendalikan pelaku berinisial I. Pengamat industri hiburan menilai kasus ini seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan. Jauh di dalam, secara mandiri jumlah kreator lokal lebih banyak mengunggah video porno ke dunia maya. Rumah produksi film atau video porno Jakarta Selatan itu kayak menjadi gerbang gitu ya, gerbang pembuka gitu, bahwa ini loh potret bahwa kreator lokal gitu, atau saya sebutnya kreator mandiri gitu, lokal gitu, ternyata banyak gitu. Polisi sudah menangkap 5 orang tersangka terkait kasus produksi pembuatan film porno di wilayah Jakarta Selatan. 5 tersangka tersebut berperan sebagai sutradara, produser, penyunting video, sekretaris, dan juru kamera. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Ade Safri menjelaskan awal mula polisi membuka kasus rumah produksi film porno ketika tim patroli siber menemukan 3 website penyedia konten dewasa. Ade Safri mengatakan 3 website tersebut bernama Kelas Bintang, Weber Cinema, dan Toge Film. Dalam website itu, tim patroli siber kemudian menemukan adanya penawaran konten dewasa berbayar. Itu berawal dari kegiatan patroli cyber yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Metro Jaya, di mana dari patroli cyber yang kita lakukan kemudian kita menemukan ada 3 website, yaitu yang pertama adalah website Kelas Bintang, kemudian web Toge Film, yang ketiga adalah web Bos Cinema, di mana dalam 3 website yang kita temukan dimaksud itu diiklankan, ditawarkan ataupun dipromosikan terkait dengan website yang menyediakan layanan konten video ataupun film yang bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun yang bermuatan pornografi. Nah, di situ kemudian kita lakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan temuan yang kita dapatkan, dan kemudian akhirnya kita mendapatkan fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, termasuk di dalamnya adalah pornografi. Ade Safri menjelaskan, polisi kemudian mendatangi TKP dan berhasil mengamankan para tersangka di kediaman tersangka I. Adapun alat bukti yang ditemukan polisi saat itu berupa seperangkat komputer maupun alat produksi yang digunakan selama proses syuting film adegan dewasa. Dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangka yang terdiri dari 4 tersangka pria dan 1 tersangka wanita, di mana kelima orang ini merupakan kru dari rumah produksi dimaksud. Ada 3 rumah produksi yang digunakan, tapi yang sering adalah yang merupakan kediaman ataupun domisili daripada tersangka I. Tersangka ini berperan baik itu sebagai produser, kemudian sebagai sutradara, juga sebagai pemilik, penguasa akun atau penguasa website, pengelolanya. Dan salah satu dari tersangka wanita, SE, yang kita lakukan upaya paksa penangkapan juga merupakan talent wanita yang dilibatkan dalam pembuatan film bergenre dewasa yang bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun pornografi dimaksud. Dari keterangan Ade Safri, para tersangka merekrut talent atau pemeran film porno melalui akun media sosial pemeran dan melalui jaringan yang mereka kenal. Soal upah, Ade juga menjelaskan tersangka membayar upah kepada pemeran tergantung tingkat popularitas masing-masing. Untuk tersangka ini dalam mendapatkan talent ini, yang pertama
merekrut dari koordinasi komunikasi dengan jaringannya selama ini. Kemudian yang kedua juga melalui pantauan dari medsos. Jadi upah yang diberikan oleh tersangka I kepada para talentnya ini dengan upah yang bervariasi seperti itu, tergantung dari tingkat popularitas dari talent yang dilibatkan, baik itu pria maupun wanita. Sementara itu, pengamat industri hiburan sekaligus penulis buku Jakarta Undercover, Muammar MK mengatakan adanya industri film porno di Indonesia bukan hal yang baru. MK juga menambahkan, dengan adanya kasus ini seperti gerbang pembuka industri film porno. Rumah produksi film atau saya sebut video lah ya, video porno itu bukan satu peristiwa baru kan gitu sebenarnya. Itu yang pertama, karena memang kenyataannya saya bilang banyak itu berarti kira-kira lebih dari puluhan atau ratusan kira-kira gitu. Sebelumnya itu sudah ada yang memang muncul puluhan atau bahkan ratusan kreator mandiri gitu ya, yang membuat konten dewasa atau porno gitu. Buat saya rumah produksi film atau video porno Jakarta Selatan itu kayak menjadi menjadi gerbang gitu ya, gerbang pembuka gitu, bahwa ini loh potret bahwa kreator-kreator lokal gitu, atau saya sebutnya kreator mandiri gitu, lokal gitu, ternyata banyak gitu. MK pun menjelaskan kasus ini bisa dibilang seperti fenomena gunung es. Terlihat ada yang muncul di permukaan, tetapi justru lebih banyak yang tidak diketahui di bawah. Akan tetapi, fenomena rumah produksi film porno ini disebut tidak sebanding dengan kreator lokal yang mengunggah video porno secara mandiri. MK menyebut jumlah kreator lokal atau mandiri jauh lebih masif daripada jumlah 120 film yang telah dirilis rumah produksi film porno. Sementara kalau kita masuk ke ranah kreator mandiri, entah itu dia yang bagi dua nih kreator mandiri. Ada yang kemudian dia berfungsi berstatus lah sebagai sex live streamer, sekaligus dia menjual konten dewasa di situs porno. Yang kedua adalah kreator mandiri yang hanya memproduksi konten video saja dan menjual di situs porno gitu. Nah, dua ini sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya dibanding kasus rumah produksi film porno Jakarta Selatan. Ya, kalau dibilang gunung es, ya bisa jadi gunung es, tapi bisa juga dibilang itu kayak rumah tingkat lah gitu ya. Kalau gunung es kesannya gede banget gitu. Kira-kira rumah tingkat gitu yang kalau dari atas kebuka itu kemudian kita turun ke bawah, naikin tangga, oh iya ternyata lumayan banyak ya gitu. Sementara itu, mengingat latar belakang beberapa pemeran film porno adalah artis dan selebgram, MK menilai ada faktor lain selain ekonomi yang membuat para talent terjerumus menjadi bintang porno. Terus yang hal lain adalah dari sisi ekonomi juga, kalau ini selebgramnya selebgram kelas menengah atas saja, ngapain dia mau dibayar 1, 2 juta, 6 juta untuk bertelanjang diri gitu dan membuat terlibat di konten video porno gitu. Sementara kalau dia terima endorse saja, rasa-rasanya 6 juta itu sekali posting di feed atau minimal 2 kali kan gitu. Nah, jadi ada faktor lain ekonomi menurut saya. Di antara banyaknya pilihan industri hiburan di Indonesia, mengapa sang produser dan juga sutradara justru memilih adegan film dewasa yang merupakan tindak ilegal di negeri tercinta ini?
Tidak sampai situ, pihak kepolisian pun tidak hanya meringkus sang produser dan juga sang sutradara yang sekaligus pemilik dari rumah produksi film porno tersebut, tetapi juga rekanan lainnya yang merupakan sekretaris, admin, penyunting video hingga juru kamera ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut kemudian dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal tentang ITE dan pasal tentang pornografi. Tidak sampai sana, belasan talent yang merupakan perempuan dan juga laki-laki turut diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya sebagai saksi. Karima Anissa, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.